Shalom Bapak Ibu. Hari ini Senin 14 September 2020 kita memasuki kitab Zakaria. Kita akan bahas pasal pertama sampai 4. Temanya bukan kuat gagahku, tapi roh Tuhan. Pada bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Darius, tahun 520 sebelum Masehi, bertepatan dengan masa Nabi Hagai berbicara atau bernubuat juga. Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Zakaria bin Berekhia, cucu Ido, untuk umat Israel. Katanya, kembalilah kepadaku, maka aku juga akan kembali kepadamu. Jangan seperti nenek moyangmu yang tidak peduli akan dosa dan tidak mau taat kepadaku. Kemudian, Zakaria mendapatkan beberapa rangkai penglihatan. Penglihatan pertama mengenai penunggang kuda. Pada tanggal 24 bulan 11 tahun kedua Raja Darius, malaikat Tuhan dilihat oleh Zakaria menunggang kuda merah diiringi beberapa kuda yang lain, ada yang merah jambu, dan yang putih, berhenti di lembah penuh pohon murat. Mereka dikirim Tuhan untuk memeriksa bumi dan para penunggang kuda itu melaporkan, seluruh muka bumi tenang tentram saja. Lalu malaikat itu bertanya kepada Tuhan, 70 tahun sudah engkau murka pada Yerusalem, kapan engkau mengampuni mereka? Tuhan menjawab, aku amat mengasihi Yerusalem, kotaku yang suci. Tetapi aku amat marah pada bangsa-bangsa yang merasa aman dan tentram, karena bangsa-bangsa itu menambah penderitaan umatku di saat mereka menerima murkaku. Sekarang aku kembali ke Yerusalem untuk mengampuni dan memulihkan. Maka malaikat itu menyuruh Zakaria berkata kepada Israel, Yehuda akan menjadi makmur kembali, dan ia akan menolong Yerusalem dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Bumi aman dan tentram sementara Israel mengalami penderitaan. Itu adalah gambaran dari penglihatan pertama Zakaria. Penglihatan kedua mengenai 4 tanduk dan tukang besi. Zakaria melihat 4 tanduk sapi, lambang kerajaan-kerajaan kuat yang mencerai-beraikan, Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Lalu muncul juga 4 tukang besi dengan palu yang menghancurkan keempat tanduk itu. Ini berbicara tentang 4 kerajaan besar, yakni Babel, Media Persia, Yunani nantinya, dan Romawi nantinya, yang satu persatu dihancurkan. Babel dihancurkan Media Persia dihancurkan Yunani, dan Yunani dihancurkan Roma, dan Roma pada gilirannya juga dihancurkan. Penglihatan ketiga berkenaan dengan Yerusalem baru. Seorang laki-laki dengan tali pengukur mengukur kota Yerusalem. Lalu malaikat pertama berkata kepada malaikat kedua, katakan bahwa Yerusalem akan menjadi demikian padat oleh manusia dan ternak, sehingga tak mungkin dibangun tembok di sekelilingnya. Maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi tembok berapi untuk melindungi kota ini. Dan Tuhan akan tinggal di sana dalam segala kuasa dan keagungannya. Siapa yang menyerang Yerusalem berarti menyerang buah hati Tuhan. Bernyanyilah dengan gembira, hai penduduk Yerusalem. Aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Pada masa itu banyak bangsa akan datang kepada Tuhan untuk menjadi umatnya. Ia akan tinggal di tengah-tengahmu. Penglihatan kedua ini berkaitan erat dengan penglihatan Daniel. Pada Daniel pasal 2 tentang mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dan penglihatan ketiga ini berkenaan dengan Yerusalem yang barunya akan datang dengan banyak penduduknya dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Berikutnya adalah penglihatan yang keempat, Imam Besar Yosua. Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, di sebelahnya setan berdiri untuk menuduh dia. Yosua berdiri di situ dengan memakai pakaian yang kotor sekali. Malaikat Tuhan berkata kepada setan, kiranya Tuhan menghukum engkau, hai setan. Yosua nampak bagaikan puntung kayu yang ditarik dari nyala api. Ini gambaran yang indah ya. Kita manusia seperti puntung api yang ditarik dari nyala api. Harusnya terbakar habis, namun dalam kondisi hampir terbakar, sudah hangus seperti arang, lalu ditarik dan diselamatkan. Indah sekali ini kalimat. Lalu malaikat menyuruh para pembantu di surga membuang pakaian kotor itu, mengenakan serban bersih di kepala Yosua dan memakaikan pakaian yang baru. Malaikat berkata kepada Yosua, dosamu telah kubuang, engkau kuberi pakaian yang baru. Taatilah hukum-hukum Tuhan, maka engkau akan menjadi pemimpin rumah Tuhan dan mengurus umat Tuhan. Kamu dan para imam-imam adalah lambang bagi utusan Tuhan yang disebut
sang tunas. Dia membicarakan tentang Mesias, sang tunas Daud, sebagaimana tercatat pada Yesaya 4 ayat 2, 42 ayat 1, 52 ayat 13, Yeskiel 34 ayat 23-24, dan Yeremia 23 ayat 4. Tuhan akan meletakkan di depan Yosua sebuah batu bersegi 7 yang diukir tulisan. Dengan itu dalam 1 hari akan kubuang, kata Tuhan, dosa dari negeri ini. Maka setiap orang akan mengundang sesamanya datang menikmati damai dan sentosa. Ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus, sang batu penjuru yang mahal, yang tercatat pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, Mazmur 118 ayat 12, 22, serta Matius 21 ayat yang ke-42. Ketika Yesus datang ke dunia dalam 1 hari di atas kayu salib itu, maka dosa dilenyapkan dari dunia, dan setiap orang mengundang sesamanya untuk boleh datang kepada Juru Selamat, menikmati damai dan sentosa. Penglihatan berikutnya, penglihatan kelima, berkenaan dengan kandil emas. Malaikat datang lagi memperlihatkan kandil lampu dari emas dengan 7 cabang untuk pelita, dan ujung atasnya ada tempat minyaknya. Jadi Anda bisa melihat ya, tempat minyak itu akan terus terisi oleh zaitun, karena minyaknya berasal dari zaitun, dan kemudian uh, mengisi akan pelita-pelita yang ada di kaki dian itu. Di sebelah kiri dan kanan kandil itu ada 2 pohon zaitun. Malaikat menyuruh menyampaikan kepada Zerubabel pesan Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir. Engkau akan membangun kembali rumahku, dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Ketujuh pelita itu adalah lambang 7 mata Tuhan yang mengawasi seluruh bumi. Dan 2 pohon zaitun itu adalah lambang 2 orang yang diurapi Tuhan. Demikian malaikat Tuhan menjelaskan, menggambarkan tentang Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Ini adalah gambaran yang menarik, bagaimana api itu akan menyala terus-menerus oleh karena diisi dari sumber pohon zaitun itu. Dan Tuhan menggambarkan sebuah kalimat yang menjadi ayat mas. Banyak kita, ya saya sendiri waktu remaja suka sekali dengan sebuah lagu yang digubah berdasarkan Zakaria 4 ayat yang ke-6 ini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Kekuatan kami adalah dari roh kami, karena kami adalah manusia rohani. Maka Tuhan, Engkau urapilah terus-menerus akan hidup kami dengan roh yang baru dan menyala-nyala, supaya kami melakukan perkara-perkara yang besar oleh karena karyamu ya Roh Kudus. Ini doa kami, permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin.